Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terlebih dahulu, yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk menulis kehadirannya di WA Group dengan tertib dan tidak berebutan. Daftar hadir berlaku selama proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Terlebih dahulu, coba Anda semua untuk memperhatikan apa saja yang ada di sekitarnya. Apa saja yang dapat kamu lihat. Mungkin di lingkungannya ada tanaman, mungkin ada mawar, ada kaktus, atau tanaman lain. Ada meja ketika belajar, mungkin ada mobil di sekitarnya, atau ada keluarga, ada ayah, ibu, atau kakaknya, serta adik. Perhatikan gambar-gambar tersebut, kemudian catat ciri-ciri dari gambar-gambar tersebut di buku catatan Anda semua. Setelah Anda semua memperhatikan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, maka catat. Kemudian tunjukkan ciri-cirinya, apa saja ciri-ciri yang Anda lihat. Catatan tersebut dikumpul ya nanti di email Ibu. Kirim beserta LKPD nanti yang akan Ibu kirimkan. Nah, setelah melihat perbedaan dari benda-benda yang ada di sekitar kamu, kemudian kemukakan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Dan bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Risda, Bu. Silakan, Nisda. Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan, Bu. Nah, benar, Nisda. Yang dikatakan dengan makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan tersebut apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yang pertama yaitu bernapas. Tentu kita bernapas ya, menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Apakah bernapas cuma sekedar menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida saja? Silakan jawab pertanyaan ini pada buku catatannya. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Nah, adakah di antara kita yang tidak butuh makanan? Kita bisa bertahan tanpa makanan beberapa jam atau beberapa hari, tapi tidak dalam waktu lama. Kita membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Kita membutuhkan energi, baik dari yang kita konsumsi berupa makanan ataupun minuman. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu bergerak. Manusia dan hewan tentu dapat bergerak seperti melompat, berlari, berjalan, dan berenang. Tapi pada tumbuhan tidak dapat melakukan ini. Bukan berarti mereka tidak melompat, tidak berlari, dan tidak berenang. Tumbuhan tidak dikatakan makhluk hidup. Tumbuhan tetap bergerak. Bagaimana contohnya? Contoh tumbuhan bergerak yaitu tumbuhan tersebut bergerak menuju cahaya. Jenis-jenis gerak pada tumbuhan nanti akan dipelajari di kelas 8. Berikutnya itu tumbuh dan berkembang. Apakah ada di antara kita yang tidak tumbuh dan tidak berkembang? Coba perhatikan. Mungkin ada adiknya yang masih bayi, kemudian sudah mulai beranjak balita ketika mereka dari bayi, kemudian tumbuh, dan mulailah dia menunjuk usia anak-anak. Apakah tinggi serta masa tubuh mereka itu sama? Tentu tidak, akan ada perbedaan seiring dengan bertambahnya usia atau seiring berjalannya waktu akan ada perbedaan antara tinggi dan masa tubuh kita. Ciri makhluk hidup berikutnya itu berkembang biak. Nah, inilah ciri penting dari makhluk hidup. Kenapa? Karena yang dikatakan dengan makhluk hidup intinya yaitu mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Satu makhluk hidup dapat memperoleh keturunan. Apakah keturunan ini dapat dilakukan hanya dengan perkawinan? Sekali lagi, silakan jawab pertanyaan ini di buku catatannya. Nah, berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Coba ketika Anda berada di suatu lapangan, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada rumah atau sebagainya. Kemudian cahaya matahari tersebut langsung menyusup ke kulit kita. Apa yang Anda rasakan? Panas? Nah, rasa panas yang Anda rasakan tersebut merupakan bentuk dari peka terhadap rangsangan serta menyesuaikan diri. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri? Nah, ketika kita panas tersebut, kita akan mencari perlindungan di mana kita tidak merasakan panas tersebut. Itu adalah bentuk penyesuaian diri kita.
Berikutnya yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Bagaimana awalnya makhluk hidup itu mulai diklasifikasikan? Para ahli atau ilmuwan awalnya dalam mengklasifikasikan makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan persamaan cirinya. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, untuk kriteria klasifikasi tumbuhan berdasarkan apa saja? Pertama yaitu berdasarkan organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Berikutnya berdasarkan habitus, yaitu apakah berupa pohon, perdu, atau sama bentuk dan ukuran daun, serta cara berkembang biak tadi. Berikutnya itu kriteria klasifikasi hewan. Bagaimana hewan ini diklasifikasikan, dikelompokkan, berdasarkan apa saja kriterianya. Pertama yaitu berdasarkan saluran pencernaan makanan. Nah, hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi sudah mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Berikutnya kerangka atau skeleton. Kerangka dan skeleton ini apakah kerangka di luar tubuh, exoskeleton, atau kerangka di dalam tubuh, endoskeleton. Berikutnya berdasarkan anggota gerak. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Berikutnya kita mempelajari tentang kunci determinasi. Apa yang maksud dengan kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, serta spesies. Semuanya itu dikelompokkan berdasarkan kunci-kunci tersebut, berdasarkan kunci determinasi ini. Dasar yang dipergunakan dalam kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Pentingkah kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, untuk jawabannya silahkan kembali ditulis pada buku catatannya. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, sebelum kita masuk ke makhluk hidup yang mikroskopis, kita pelajari dulu alat yang dapat membantu kita dalam melakukan penglihatan terhadap makhluk kecil ini, mikroskopis. Alat yang kita butuhkan untuk melihat makhluk-makhluk mikroskopis adalah mikroskop. Dari namanya mikro, kecil. Yang pertama, bagian-bagian mikroskop itu yang harus kita kenali yaitu ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Kemudian ada tabung, kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif ini lensa yang dekat dengan objek. Nanti kita akan meletakkan objeknya di sini. Kemudian ada revolver. Kemudian ada meja benda. Meja benda adalah meja objek, meja tempat kita meletakkan objek yang akan kita amati. Berikutnya ada kondensor, ada diafragma, serta cermin. Kemudian juga ada sekrup pengarah besar, serta sekrup pengarah halus. Kemudian ada pegangan, kemudian ada pegangan sedia, ada sendi inklinasi, kemudian ada kaki. Bagaimana cara kita menggunakan mikroskop ini? Nah, cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, ketika kita membawa mikroskop, peganglah pegangannya ini, dan beserta dengan kaki. Itu cara membawa mikroskop yang aman. Kemudian, ketika kita ingin melakukan pengamatan, putarlah revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Nah, kemudian letakkan objek yang ingin kita amati di meja objek dengan baik dan benar. Kemudian kita dapat mengatur kefokusan untuk memperjelas gambar objek dengan cara yaitu memutar besar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat. Nah, mata juga diarahkan kepada lensa okuler sambil kita melihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Nah, kemudian lanjut dengan melakukan pemutaran halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Nah, kemudian setelah preparat atau objek tersebut terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran-ukuran yang sudah ada pada mikroskop tersebut agar lebih jelas. Nah, kalau sudah melakukan pengamatan telah selesai, maka bersihkan alat dan bahan, kemudian simpan alat dan bahannya pada tempat yang telah ditentukan. Nah, kemudian itu kelompok-kelompok
dari klasifikasi makhluk hidup tadi, yaitu ada Protista dan Monera. Apa yang disebut dengan Monera? Monera ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti, selnya bersel satu, dan mampu berkembang biak dengan melakukan pembelahan diri. Nah, ingat, Monera ini bukan tidak memiliki membran plasma, ya, tidak memiliki membran sel, tetapi yang tidak dimilikinya yaitu membran inti, yang disebut dengan prokariot. Bersel satu, ini seluler. Nah, berikutnya yaitu mengenai protista. Selnya memiliki membran inti, sudah memiliki membran inti, atau eukariot. Maaf, ini bukan uniseluler, tapi eukariot. Dan mampu berkembang biak. Kelompok dari protista diantaranya paramecium, dan juga ada plasmodium malariae. Ya, dan berikut kelompok-kelompok Monera. Juga termasuk kelompok Monera dari gagang biru. Ini merupakan kelompok dari protista. Nah, ada amoeba, ada euglena, ada paramecium, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kelompok dari protista yang dapat dilihat dengan mata tanpa mikroskop. Karena pada protista ini ada yang sudah uniseluler dan ada yang sudah multiseluler. Bisa dilihat tanpa mikroskop, diantaranya yaitu ada ganggang. Ini ganggang, kabar-kabar ganggang. Ini juga dari kelompok protista. Berikutnya kelompok fungi. Apa yang disebut dengan fungi? Fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara mengurai bahan organik makhluk hidup yang telah mati. Kenapa jamur melakukan hal tersebut? Untuk jawabannya, silakan kemukakan pada buku catatan. Berikut ciri jamur. Jamur hidup di tempat lembab. Bersifat saprofit, organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah membusuk. Sifatnya itu saprofit. Ada juga tipe ini yang bersifat parasit. Nah, ini contoh-contoh jamur. Jamur yaitu pada roti mengakibatkan pembusukan pada roti. Kemudian ada juga nih jamur yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Kemudian masih pada buku catatannya, silakan cari jamur yang hanya terlihat dengan mikroskop dan jamur yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Berikut kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, berdasarkan morfologinya, tumbuhan ini dibedakan atas dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, talupita, dan tumbuhan berpembuluh. Nih, bagannya itu dari kerajaan tumbuhan. Kemudian ada yang tidak berpembuluh, yaitu bryophyta, contohnya yaitu lumut, yaitu ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Ada pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Ini sudah berpembuluh bersama dengan spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, tadi kita ada nih bahas-bahas tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Apa bedanya? Kalau pada tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya tadi lumut ya. Pada lumut ini strukturnya ada yang menyerupai akar, tapi bukan akar, hanya menyerupai akar yang disebut dengan rizoid. Dia berspora dan berklorofil. Serta berikutnya itu tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh ini adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan lumut dan paku ini merupakan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan ini memiliki klorofil, makanya lumut dan paku termasuk pada tumbuhan yang memiliki klorofil serta habitatnya berupa tempat lembab. Dan ada juga bagian lumut yang memang berhabitat tempat yang basah. Berikutnya tumbuhan berbiji, ada spermatophyta. Tumbuhan berbiji dikelompokkan atas tumbuhan berbiji terbuka serta yang berbiji tertutup. Biji terbuka disebut gymnospermae, biji tertutup dengan angiospermae. Berikutnya tumbuhan pada angiospermae dibedakan juga atas dua, yaitu berkeping satu monokotil dan berkeping dua dikotil. Berikutnya kita masuk klasifikasi pada hewan. Klasifikasi pada hewan itu berdasarkan tulang belakangnya. Ada yang tidak bertulang belakang dan ada yang bertulang belakang. Untuk kerajaan atau kingdom animal, ada yang avertebrata, tidak bertulang belakang, dan vertebrata.
Berikut kita bahas terlebih dahulu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Dikelompokkan menjadi hewan, diantaranya ada hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau selentarata, cacing pipih, Platyhelminthes, cacing giling, Nelmathyhelminthes, ada cacing berbuku-buku, Annelida, kemudian ada hewan lunak molluska, hewan dengan kaki beras-luas Arthropoda, serta hewan berkulit duri atau Echinodermata. Itulah hewan-hewan avertebrata. Berikutnya kita masuk pada hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Ini dikelompokkan atas spesies, amfibi, reptil, aves, serta mamalia. Nah, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Ibu peringati untuk mengisi list kehadirannya di WhatsApp group. Isi dengan tertib, dan nanti Ibu juga akan mengirimkan LKPD yang akan dikerjakan pribadi ya, tulis tangan, tidak diketik, tidak memberikan contekan atau menerima contekan dari siapapun, tidak boleh mencontek karena waktunya lama sampai jam 00 nanti. Seperti biasa, jika terdapat pertanyaan, silahkan tulis pada bagian materi yang belum dipahami. Nanti akan kita bahas di minggu depan jika ada, tetapi jika tidak, kita akan lanjut kuis 1 jam pelajaran. Setelah itu, kita akan masuk pada materi berikutnya. Jangan lupa mempelajari 2 materi ini ya, materi yang sekarang dan materi yang akan kita pelajari besok. Nah, sekian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah, di rumah saja kata pemerintah, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.